pengajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang mengambil dariku beberapa kalimat ataupun beberapa kata-kata, bayar malu dihina untuk mengamalkan kata-kata tersebut ataupun kalimat-kalimat tersebut, yu'allimu ma ya'malu dihina, atau mempelajari ataupun mengajarkan kepada orang-orang yang mau mengamalkan beberapa kata tersebut atau beberapa kalimat tersebut. Faqala Abu Hurairah, kemudian berkatalah Abu Hurairah, qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Fa'adda khamsan wa qala, kemudian dia menghitung ada 5 perkataan atau 5 kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengambil 5 kalimat tersebut. Yang pertama adalah ittaqil al-maharimu takun a'badan nas. 5 kalimat tersebut yang pertama adalah takutlah kalian, takwalah kalian terhadap perkara-perkara yang haram. Kita diperintahkan untuk takut terhadap perbuatan-perbuatan haram. Perbuatan haram, harta haram, perkataan yang haram, atau perilaku yang haram, atau amalan-amalan yang haram. Ittaqil maharim, takutlah kalian terhadap perkara-perkara yang haram. Kalau kita takut terhadap perkara yang haram, maka kata Rasulullah SAW, orang yang takut terhadap perbuatan yang haram, takul a'badan nas, kalian akan menjadi orang yang paling takwa di hadapan manusia. Jadi kita harus rasa takut terhadap perkara-perkara yang haram. Baik ucapan kita akan menjaga ucapan-ucapan dari ucapan yang haram. Yang kedua, kita menjaga dari perilaku-perilaku yang haram. Yang ketiga, kita harus menjaga dari harta-harta yang haram. Entah itu harta riba, entah itu harta menipu, entah itu harta mengambil hak orang lain. Kita harus punya rasa takut. Maka kalau kita takut terhadap perkara-perkara yang haram, maka kata Rasulullah SAW, kita akan menjadi manusia yang paling mulia, menjadi manusia sebenar-benarnya manusia yang takut kepada Allah, atau manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hakim, ya Hakim, inna hadzal mal qadirah wa hulwa. Wahai Hakim, bahwasanya yang namanya harta itu hijau. Sesuatu yang hijau itu satu yang indah. Kalau kita pergi ke sawah, kemudian kita lihat tanaman yang hijau, kita pasti senang. Modal maju sawah ini ya. Yang namanya harta itu hijau. Yang namanya harta itu hijau. Maka nggak salah kalau ada orang ngomong lihat duit matanya hijau. Itu memang kata Rasulullah, harta itu adalah hijau. Hulwa, hijau dan manis. Hijau dan manis. Harta itu adalah hijau dan manis. Hijau adalah lambang tentang keindahan, manis lambang daripada rasa enak. Kalau jajan itu rata-rata rasanya apa? Manis. Maka orang kalau makan rasa manis itu senang.
israfin nafs. Tapi barang siapa yang mengambil harta itu dengan israf, berlebih-lebihan, dengan cara yang rakus, mengambil harta dengan cara yang rakus, mengambil harta dengan cara yang tidak benar, tidak tahu tentang harta halal ataupun harta yang haram, yang penting dia diambil, tidak mengetahui tentang itu halal haramnya, maka harta yang demikian yang diambil dengan cara yang rakus ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dan yubarik lahu, harta itu tidak bernilai barakah. Jadi kalau harta haram itu tidak bernilai barakah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalladzi ya'kul wa la yashba. Harta yang tidak bernilai barakah itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti makanan, seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasakan kenyang. Pengennya bayam tapi perutnya tidak pernah merasakan kenyang. Itu adalah harta yang tidak halal ataupun harta yang tidak bernilai barakah. Uangnya banyak tapi tidak merasa cukup. Uangnya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Ibaratnya seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasakan kenyang. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kata wal qalilu minal halal yubarik fihi. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, harta yang sedikit tapi halal, harta yang sedikit tapi halal yubarik fihi, maka harta itu bernilai barakah. Jadi sedikit halal itu barakah. Fal haramul kasir, kalau harta yang haram tapi banyak, haram tapi banyak, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan yubin wa yamhullah, maka harta itu akan hilang. Walaupun banyak, harta itu akan hilang dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kemungkinan dia hartanya banyak, tapi di situ Allah akan memberikan ujian yang sangat banyak. Tidak hilangnya cepat, mungkin diberikan sebuah musibah yang besar, itu penyakit, apa hilang karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang tanpa terasa, diberi ujian yang luar biasa, sehingga banyak mengeluarkan uang tersebut, sehingga uang tersebut tidak akan tersisa. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, wal qalilu minal halal yubarik, sedikit dari yang halal itu adalah bernilai barakah, tapi harta yang haram yang banyak akan hilang dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang itu ada istilah yang disebut dengan uang dinar. Uang dinar itu uang yang memakai logam tapi terbentuk dari emas. Maka dinar itu untuk sementara uang yang tidak bisa terkalahkan dengan uang yang lain. Kalau kita punya uang 100.000, kalau sobek, ya, kalau diberikan ke pedagang cilok mungkin nggak ada. Itu sobek ke kobong, angkanya hilang, bisa tidak bernilai. Lebih-lebih membakar semua, rumahnya akan hilang. Tapi kalau dinar itu adalah logam yang terbentuk dari emas. Satu dinar itu kalau ditimbang emasnya itu adalah 4 gram 4 gram. Kita harus tahu kenapa uang dinar itu seharga
melanggar sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian didenda dengan uang dinar. Contohnya adalah apabila seorang suami istri melakukan hubungan suami istri manakala istri dalam kondisi haid, terlarang, haram untuk melakukan. Maka Rasulullah kalau dia melakukan hubungan suami istri ketika istri dalam kondisi haid, dia harus membayar dinar, 1 dinar. Dendanya adalah membayar 1 dinar. Ya, kalau 1 dinar itu berapa? Maka 1 dinar itu sama dengan 4 gram, 25. Kalau suami istri melanggar itu, maka dia harus membayar denda adalah 1 dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram, 25. Kalau dikeluarkan sekitar 4 juta lebih. Lalu uangnya diberikan kepada siapa? Uang tersebut dibagikan, disedekahkan kepada fakir dan miskin. Kemudian para ulama timbul pertanyaan. Di dalam hadis itu dia harus bersedekah 1 dinar ataupun setengah dinar. Maka ketika melakukan hubungan suami istri ketika istri itu di awal, maka dia harus membayar 1 dinar full. Tapi kalau dia melakukan di tengah atau di akhir daripada haidnya, maka dia membayar setengah dinar. Kemudian Malik bin Dinar dia berkomentar, apa itu makna daripada dinar? Dinar itu berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah din, yang kedua adalah amal. Ini menurut Malik bin Dinar. Jadi dinar itu terambil dari 2 kata, din dan amal. Din itu artinya adalah agama. Orang kebanyakan sering menggunakan nama din, bila ada istilah din sedunia atau din. Hanya din, Omaruddin, Saifuddin. Dulu orang tua itu suka memberi nama din. Din itu artinya apa? Agama. Ya, nar itu adalah api neraka. Jadi dinar itu terambil dari 2 kata, yang pertama adalah din, yang kedua adalah amal. Maka dikatakan oleh Malik bin Dinar, seorang ulama, dia mengatakan, kenapa uang itu dinamakan dinar? Itu karena terambil dari 2 kata, din, dan yang kedua adalah amal. Kenapa dikatakan din? Annahu man akhadahu bihaqqihi fa huwa dinahu. Maka barang siapa yang mengambil uang itu dengan cara yang benar, fa huwa dinihi, maka dia ada di jalur agama. Maka orang yang mengambil harta dengan cara yang benar, maka itu dianggap adalah dibenarkan oleh agama. Dan yang kedua adalah amal, api neraka. Kenapa dikatakan api neraka? Wa man amalahu bi ghairi haqqihi falahu nar. Maka barang siapa yang mengambil uang tersebut bukan pada haknya, mengambil dengan cara yang bukan haknya, dengan cara riba ataupun dengan mengambil hak orang lain, maka baginya adalah api neraka. Ini dinar menurut Malik bin Dinar. Jadi dinar itu dari kata din dan. Kalau mengambilnya dengan cara yang benar, maka sesuai dengan agama. Tapi kalau mengambil dengan cara yang tidak benar, maka balasannya tidak lain adalah siksa daripada api neraka. Begitu juga menurut Malik bin Dinar, li'ayyan mukarratun dirhaman haraman khairul lahu ma yatasaddaq bi mi'at dirham. Dia mengatakan seseorang meninggalkan harta yang haram, seseorang berhati-hati untuk tidak mengambil harta yang haram walaupun 1 dirham. 1 dirham itu kalau di Indonesia sekitar 60.000.
mengambil 1 dirham, harta itu karena harta yang haram, itu lebih baik daripada orang yang bersedekah 100.000 dirham. Jadi kita hati-hati terhadap 1 dirham untuk tidak mengambilnya karena itu adalah harta yang haram, maka baginya adalah lebih baik daripada engkau bersedekah. Engkau bersedekah walaupun engkau bersedekah dengan 100.000 dirham. Jadi masih pentingnya kita tidak makan harta yang haram dibandingkan kita bersedekah 100.000 dirham tapi harta kita adalah harta dari yang haram. Jadi menahan diri dari tidak makan dari harta yang haram itu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan 100.000 dirham. Ini menurut Malik bin Dinar. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita benar-benar takut terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling terbaik di antara hamba-hamba Allah, atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama bukan hanya harta, banyak yang haram, ucapan-ucapan yang haram, ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian juga kita bisa melihat mata kita untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mata kita sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 mata manusia yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Salah satu ada 3 mata manusia yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainul kharasat fisabilillah. Orang matanya terjaga menjaga perbatasan dalam rangka jihad fisabilillah. Pasangannya ronda mata kita itu melek karena ronda menjaga peperangan, maka mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Abu Bakar setiap kali dia sholat pasti dia menangis karena tahu apa yang dibaca, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar itu kan dijelaskan dalam sejarah itu orang yang paling kuat. Bahkan dalam orang 10 orang itu disambung dengan sendirian. Tapi ketika membaca ayat Al-Quran, di situ ayat itu mengandung tentang api neraka. Ketika dia membaca langsung dia pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata yang menangis karena takut kepada Allah, mungkin kita sholat tahajud malam, kemudian kita berenungi, kemudian meneteskan air mata, maka mata tersebut adalah mata yang tidak akan terjerat oleh api neraka. Kemudian yang ketiga adalah mata ainun kabat an maharimillah, yaitu mata yang menjauhkan dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita menjaga matanya, betul basar, menjaga matanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mata yang demikian, maka mata yang tidak akan terjerat oleh api neraka. Kemudian ilmu yang harus kita pelajari dari Rasulullah SAW setelah kita takut terhadap perkara yang haram, yang ketiga adalah kita diperintahkan warqa bima qasallahu laka kakul ahliyan nas. Kita diperintahkan untuk berlaku ridho atas pembagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seperti ini kita harus ridho, sehingga kita
tidak pernah di dalam hatinya ya Allah nyok bisa nyok bisa apa ya. Artinya karena menerima semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Takunlah hianas, maka Rasulullah barang siapa yang ridho atas pemberian dari Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling kaya di hadapan manusia. Ridho. Yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah berikan tidak salah alamat. Rezeki Allah berikan tidak salah alamat. Ya, tidak akan salah alamat. Jadi Allah sudah tentukan rezeki manusia masing-masing. Sehingga kita tidak boleh kita iri terhadap rezeki orang lain. Kalau kita tidak iri terhadap rezeki orang lain, maka kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Di dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan tentang penciptaan manusia itu 40 hari seorang ibu dan seorang bapak melakukan hubungan suami istri itu. Pertama itu apa? Nutfah, air mani. Air mani yang sudah ada di dalam rahim ibu. Tsumma yakunu alaqah. Baru kemudian 40 hari yang kedua, 80 hari air mani itu yang ada di dalam rahim itu baru berubah menjadi alaqah, darah yang menempel di rahim. Tsumma yakunu mudghah. Baru kemudian 40 hari yang ketiga baru berubah menjadi daging. Ya, jadi 120 hari itu sudah menjadi daging. Orang hamil itu 120 hari itu sudah daging. Bukan hanya berubah menjadi daging saja, tapi dia sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan roh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bukan hanya dia hidup, tapi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 perkara. Jadi bayi itu sudah ditetapkan 4 perkara umur 4 bulan itu. Ketika dia baru hidup, kemudian langsung Allah menetapkan 4 perkara. Yang pertama, bikat di rizki. Allah sudah tentukan tentang rizkinya. Allah sudah tentukan tentang rizki. Jadi rizkinya sudah tentukan oleh Allah 4 bulan. Jadi Allah benar. Anak, nah, saya ingin mau keluar sing pada apa? Sing pada iri. Enak ya anak meriah anak saya ini anak sing pada kirim duit nyone anak kelompok nunggu apa mana dia ya kan? Misalnya saya bisa uang tapi masih mau ya sesuai kalau duit mangkat sing untuk besar. Setiap amal itu berbeda rezeki semua. Sudah ada ketentuan rezekinya. Allah sudah tentukan rezekinya. Bikat di rezeki. Wa ajalihi, dan Allah juga sudah tentukan tentang ajalnya. Makanya kalau orang sudah tahu tentang rezekinya, kita ditentukan ketika masih bayi kita sudah ditentukan, ada di dalam rahim sudah ditentukan. Kemudian sudah ditentukan ajalnya, pasti kita akan rindu. Oh ya rezeki ini sebenarnya. Ya kan? Rezeki kita sekian. Dan ajal kita sudah ditentukan. Sehingga apabila keluarga kita dicabut oleh Allah, sehingga kita muncul rindu. Kematian itu sudah ketentuan. Sakin, itu hidup bahagia ataupun hidup susah. Barang cilik, barang nongkrong riang bayar. Orang di dalam ayat bicara, insya Allah berdiri sudah juga menunggu sehat. Ini mengerti simulan nanti dari gampang meriang, mana-mana meriang, bisa terus di dokter ya. Itu kan hidup bahagia atau hidup susah ada betul.
Kita hanya apa? Akhirnya kita ridho tentang apa yang menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan mematikan manusia kecuali rezeki manusia itu sudah habis. Cukup wong sehat, ilmu, ya, olahragawan, ya, minton, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehat kok mati, rezekinya sudah habis. Sing pria bolak-balik kok umurnya jauh, karena rezekinya belum. Dan tidaklah Allah mencabut nyawa manusia kecuali memang rezekinya sudah habis. Kita dulu pernah kenal yang namanya Pak Surik. Punya lagu takbir di mana-mana. Ya kan? Lagu ini kan sudah terkenal ya. Dulunya lagu ini sudah muncul, cuma belum terkenal. Ketika diwawancarai oleh Pak Surik, kenapa takbir di mana-mana itu lagunya apa? Ini sudah lagu ini sudah saya sering gunakan untuk ngamen. Kata Mbak Sulik, penghasilannya cukup untuk makan dan ngopi. Mau paling santai kan Mbak Sulik. Bangun tidur, paling santai. Nembak paling santai. Di mana-mana. Ya, lagu ini sudah terkenal. Apa sudah dilakukan pendapatannya hanya untuk makan dan ngopi. Sekali terkenal pendapatannya ya diceritakan sampai 1 bulan itu 2 miliar. Pendapatan sampai berapa? 2 miliar. Setelah 2 miliar dapatkan, tidak lama kemudian dia meninggal. Kemungkinan rezekinya itu dikontak. Makanya jangan senang-senang kita mendapatkan motor karena jangan-jangan kita lagi dikontak. Jangan-jangan harga sedang dikontak, rezeki kita dikontak. Tidaklah Allah mematikan manusia kecuali rezekinya sudah habis. Bagaimana ada kisah ya, tak dibulpah di pendekatan pemahaman. Ustaz Miranda menjelaskan hanya sekedar pemahaman. Ada orang yang kecebur sumur. Ketika kecebur sumur dia mengucapkan tolong, akhirnya diselamatkan. Urip sehat, orang tuanya syukuran, mengatakan syukuran, makan. Anaknya yang sehat mau makan apa ini, minumannya apa ini. Sudah makan, minum, sudah ketentuannya sudah habis. Akhirnya ketika pagi-pagi ditanya, kok sih bisa kecebur gitu? Kok preset-presetnya ini? Akhirnya diulangi, kok preset yang kedua masuk ke sumur lagi. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, dia terpreset kemudian dihidupkan oleh Allah karena ada rezeki yang belum diselesaikan. Kecebur yang kedua baru kemudian dia meninggal. Nah ini, makanya kita harus ridho terhadap pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersikap koran. Makanya kata Rasulullah SAW, manusia itu punya sifat rakus. Manusia ya, kalau misalkan sudah masuk ke rumah sakit, dibokong sama diingatkan sama anaknya, Pak, saya sudah tertidur, dia tidak memikirkan dirinya ya. Maka manusia itu memang bersifat rakus. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan la'anna li Adam bagian ya minad dahab. Kalau seandainya manusia punya satu lembah gunung dari emas, maka dia berharap ingin mendapatkan 2 lembah gunung emas. Kemudian kata Rasulullah, mereka akan baru puas ya, mereka merasa puas tidak turun ketika dia dipendam dengan tanah. Ketika wis dipendam dia baru merasa puas. Jadi manusia selama masih hidup pasti dia belum merasakan puas terhadap hal. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin ridho terhadap pemberian daripada Allah, janganlah kalian melihat yang ada di atas, tapi lihatlah orang yang ada di bawah. Kalau orang yang di atas lebih enak, ya nggak kemudian hotel, kemudian mobil, wah, ini bawa motor, buru-buru bisa nginep, ya kan, buru-buru bisa
suka jalan-jalan mungkin di hotel. Tapi kalau kita melihat bahwa motor yang orang-orang yang jalan kaki, mikul, ya udah kata si pereok, ya ngomongin kasar daripada saya. Ya, maka kita akan baru bahwa kita mendapatkan nikmat ketika kita berada melihat orang yang ada di bawah. Tapi kalau melihat orang yang ada di atasnya, pasti kita itu jadi guru gajinya nggak seberapa, belum karyawan gajinya 15 juta, THR-nya 20 juta. Saya ini istana jadi guru, ya. Tapi ketika melihat orang yang ada di bawahnya, ya nanti akan tidur atas pemberian orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bahwa semua yang Allah berikan semuanya ada tanggung jawabnya. Semuanya ada tanggung jawab. Allah berikan harta banyak kepada mereka, hisabnya lebih banyak. Allah berikan kepada kita harta yang rendah, berarti semakin rendah hisabnya. Maka Rasulullah SAW orang kaya itu akan dihisab dengan waktu yang sangat lama, yaitu sehari di hari akhirat, yang jumlahnya tidak lain adalah sama dengan 1000 hari dari dunia. Dan orang miskin hisabnya lebih pendek, setengah hari. Setengah harinya sama dengan 500 tahun. Kita dihisab sampai 500 tahun. Jika kita akan berhitung, semakin banyak harta yang Allah berikan, semakin banyak tanggung jawabnya. Semakin sedikit harta yang diberikan oleh Allah, sedikit tanggung jawabnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la tasudul qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al. Ya, senantiasa kaki manusia itu tidak akan bergeser nanti di hari kiamat, tidak akan bergeser di padang mahsyar sampai orang tersebut akan ditanya. Apa yang ditanyakan oleh Allah? An umri imannya. Kita akan ditanya tentang umur. Umur itu ya kita ya senang-senang, ya enggak tambah umur kita senang panjang umurnya. Ternyata umur kita habis. Umur kita habisnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmi ma ma'alahu, yaitu tentang ilmu. Kita yang belajar hari ini, yang mempelajari ilmu akan ditanya sudah mengamalkan ilmu yang betul. Pengajian alam dunia, kita akan ditanya tentang ilmu kita itu sudah amalkan atau belum. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya an-mali ini min aina kasabahu. Kita akan ditanya harta kita itu dihasilkan dari mana, uang itu dihasilkan dari mana. Wakil faktor, dan kita akan ditanya uangnya kau gunakan apa. Semuanya akan ditanya. Wa ansismihi ma'ablah, dan kita pun akan ditanya tentang jasad kita. Orang sewa, kumis melintang, dada berbulu, kumis saya jaga, dada berbulu, tangan gede, tebak. Kuwi awake bapak, aku mau ngatak musik apa mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita akan ditanya. Makanya sehat kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho terhadap pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, maka kita adalah orang yang dianggap kaya oleh manusia. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan kemuliaan manusia itu apa? Terletak kepada apa? Terletak kepada di depan manusia itu kita merasa cukup. Ojo curhat manusia. Kata Rasulullah, kemuliaan manusia terletak kepada apa? Di depan manusia kita merasa tidak mempunyai kekurangan. Terus sampai ngomong anak-anak bantu orang, ya enggak? Naik orang, kadang-kadang kita curhat sampai dalam sekali. Buru-buru mana ngomong itu? Buru-buru mana ngomong alwe? Enak. Akhirnya ibunya bingung gitu, orang sama. Akhirnya malah justru direndahkan oleh manusia. Yang ketiga, 5 kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika
Berbuat baiklah kalian terhadap tetangga-tetangga kalian jika kalian adalah orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Pak Yukrim jauh. Lalu minum apa? Lalu minum billahi wal yaumil akhir. Di dalam orang tersebut tidak sempurna imannya. Manakala dia tidak memuliakan kepada tetangganya. Jadi tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan arba'atun minas sa'adah, ada 4 kunci kebahagiaan. Wong urip kebahagiaan ada kuncinya, Bang. Yang pertama apa? Kebahagiaan dunia yang pertama adalah al-mar'atu shalihah. Punya istri yang saleh. Tentunya bagi istri punya suami yang saleh, ya. Ngarep-ngarep bojone salehah, gara-gara ora saleh kok umat-umat. Wewe dan rantai tumpah putu sini. Istri ora salehah. Ya. Kita istri salehah ya, kita jadi suami yang saleh. Ya, jangan bergaya saleh. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang bercerita tentang apa? Tentang anaknya. Dia mengatakan anak saya durhaka. Kemudian Umar bin Khattab panggil anaknya, ditemukan dengan bapaknya. Kemudian Umar bertanya kepada bapaknya, apakah kamu sudah menunaikan hak-hak anakmu? Kata anaknya jawab, tidak, bapak saya tidak pernah menunaikan hak-hak daripada anaknya. Kemudian orang tua itu bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, ya Umar, apa sih hak anak terhadap saya? Kemudian dijawab oleh Umar, hak anak terhadap dirimu carikan ibu yang terbaik. Carikan ibu yang terbaik. Makanya mau bojo aja gampang. Jangan jadi kan zaman Facebook ada ya, akunnya kayu juga bulannya. Ya, sekarang zaman Facebook orang kenalan lewat Facebook. Ini ketemu gue sudah dari mama apa? Ya nggak? Bahkan ya nggak? Banyak orang yang tertipu. Ada yang di mana yang di TV itu orang itu bojo itu sudah bulan singkat dia bocah. Mana ya nggak? Menggugat cerai gara-gara apa? Suaminya apa? Istrinya itu lari. Itu di TV sudah jelas masuk ke berita. Ya kan? Maka kata Umar bin Khattab dia mengatakan kepada orang tua tersebut, apa kamu sudah berikan hak anakmu? Kemudian Umar mengatakan hak anak adalah carikan ibu yang terbaik. Nyatanya Bapak Ibu, kalau kita punya istri yang tidak baik, bahaya juga. Ya enggak? Mau kan mau istri apa itu istri si kayu gitu. Ya enggak? Dan kita pun memandang bahwa istri yang bagus itu butuh sih di bawah udara atas ya. Di bawah di koyok iya. Ya. Maka kata Allah, carilah ibu yang baik. Carilah ibu yang baik. Kenapa cari ibu yang baik? Karena ibu itu adalah orang yang mempengaruhi anak kita. Ya enggak? Orang yang mempengaruhi anak kita adalah ibu kita. Mungkin sama bapak jauh, tapi sama ibu dekat. Ya enggak? Kalau di situ nama-nama binatang disebutkan semua nanti anak juga ikut. Karena apa namanya? Guru pertama bagi anak-anak kita adalah ibu. Kemudian apakah istrimu sudah mengajarkan anak-anakmu tentang membaca Al-Quran? Kata Umar bin Khattab, tidak. Sebelum Anda didurhakai oleh anak, kata Umar bin Khattab, kamu sudah berdurhaka terhadap anak sendiri. Dan kemudian didurhakai anak dari orang tua. Ternyata orang tua bisa berdurhaka terhadap apa yang pada bocor tok tinggal anak terus gede orang ngerti ya kan diboleh dari menantu boleh dari anak kakak bocor apa orang. Ini juga termasuk orang tua yang termasuk mencarikan ibu yang terbaik itu adalah bagian daripada kewajiban seorang
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arba'atu minas sa'adat, 4 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atu shalihatu, dan yang kedua adalah al-jarus shalih, punya tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh itu bahagia. Jangan sampai kita punya tetangga malah justru kita berbuat dosa. Betul dengan itu tetangga ini merokok. Bahkan kata Rasulullah, la yu'min. Tidaklah kalian dikatakan beriman kepada Allah, tidaklah dikatakan beriman kepada Allah kalau kalian dijadikan tetangganya tidak aman. Untuk pelang, colok, sedol, cikok, memang kambing, tetangganya tidak nyaman. Memang dawa, memang itu kedaman. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, Ma'ayazala Jibril Musiri, senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepada diri. Jadi Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril ini berwasiat terhadap diriku. Apa wasiat daripada malaikat Jibril? Biljari, yaitu berwasiat tentang kepada tetangga. Hatta banatu anak saya. Dia mengatakan Jibril kepada Rasulullah yang Muhammad, ya, tetangga itu seakan-akan mewarisi harta. Artinya yang berhak mewarisi adalah keluarga nasab yang masih punya hubungan darah. Tapi keluargamu anggap, tetanggamu anggap seperti keluarga. Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ma'ama Nabi, tidaklah orang tersebut beriman kepadaku, kata Rasulullah, man bata syabban wa jari ja'in ila jaddihi wa huwa ya'lam. Kata Rasulullah, tidaklah orang tersebut dikatakan beriman kepadaku manakala kalian tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetanggamu kelaparan ila jaddihi, laparan bolak-balik bisa tubuh dan kalian mengetahuinya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Dhar, idza tabaqta maraqah, apabila kalian masak daging, perbanyaklah kuahnya dan kau berikan kuah itu kepada tetangganya. Artinya kita dimintakan untuk bersedekah kepada tetangga kita. Kemudian orang yang ada orang yang sering menjadikan tetangga kita tidak nyaman, orang yang sering mengganggu tetangga. Yang berhasanat, kata Rasulullah, orang yang sering mengganggu tetangga kita itu kita dianggap apa? Yang berhasanat, kita akan dihapuskan amalan kebaikan kita. Jadi amalan kebaikan kita akan dihapuskan oleh Allah manakala kita sering melakukan perbuatan jahat terhadap tetangga. Karena tahun usas al-jadid sebagaimana matahari mengeringkan kulit, karena ada titik zaman sekarang ada sisi banget jahat. Kalau tetangganya apa? Buang sampah, balangan bahkan kalau orang dapat badai plastik di balanan di depan rumah tetangganya, kemudian nyokingi ya kan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah nasihat daripada Rasulullah SAW atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan atau kita ajarkan. Yang keempat adalah alhamdulillah, cintailah manusia sebagaimana kalian mencintai dirimu sendiri. Kemudian yang terakhir, wala taksiru Tuhan, janganlah kalian
yang kita rasakan, mudah-mudahan